Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang telah Dia berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat jasmani maupun rohani. Salawat beriringan salam kita curahkan kepada pangkuan alam baginda alam, yakni Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan di dalam kitab Al-Umam, disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i bahwasanya ada 5 malam doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam yang pertama adalah malam Jumat. Malam Jumat doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat hari yang sangat mulia. Hari Jumat hari yang sangat istimewa. Sebagaimana di hari itu banyak orang yang beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang membacakan daripada salawat, banyak orang yang mengaji daripada Al-Quran, banyak orang membaca Yasin. Bahkan di subuh Jumat kita melaksanakan sunnah membaca surah Sajadah. Maka hari Jumat adalah induk daripada segala hari. Bangun mereka di tengah malam, lalu kemudian mengerjakan daripada salat sunat tahajud, lalu kemudian mengerjakan daripada salat sunat taubat, lalu kemudian mengerjakan daripada salat sunat hajat, lalu kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian mereka berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sambil sujud kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarkan air mata kita. Tapi tatkala kita sujud meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan dengan lapas tapi di dalam hati kita. Maka inilah amalan yang kita kerjakan di bulan Rajab ini. Apa? Perbanyak daripada ibadah, perbanyak daripada istighfar, perbanyak daripada membaca daripada salawat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seberapa sulitnya kehidupan kita, seberapa susahnya kehidupan kita, maka daripada itu keluh kisah kita, tumpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lebih dahulu, jangan dahulukan minta kepada orang lain. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan dan ujian kepada kita? Supaya kita ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini perlu ada goncangan. Saya kasih satu contoh. Di saat orang naik pesawat berangkat pergi ke kota Mekah Al-Mukarramah, naik haji nih orang Islam. Kalau pesawatnya biasa-biasa saja, enak, tidak ada goncangan, orang tidur semuanya. Tapi kalau ada goncangan, pesawatnya goyang, wabil khusus kita orang muslim ini banyaknya istighfar, astagfirullahalazim. Lalu kemudian apa yang dia lakukan? Allahu Akbar.
ingat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang hidup ini butuh ada goncangan supaya apa? Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita menunggu datangnya goncangan, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita senang, di saat kita susah, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian malamnya kedua, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah malam pertama di bulan Rajab yang sudah kita lewati kemarin. Yang ketiga adalah malam pertengahan bulan Sya'ban. Yang keempat adalah malam hari raya Idul Fitri. Dan yang kelima adalah malam hari raya Idul Adha. Maka 5 malam ini doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian timbul pertanyaan, kenapa doanya tidak pernah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah qalbunya yang kotor, hati yang tidak bersih. Yang kedua, dia banyak berbuat daripada maksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita bersihkan daripada kalbu kita, kita bersihkan daripada hati kita. Bagaimana caranya untuk membersihkan daripada kalbu dan hati kita? Banyak daripada zikrullah, perbanyak kita berzikir, perbanyak kita istighfar, perbanyak kita sholawat, jangan pernah mengerjakan maksiat. Maka tatkala orang terkena daripada masalah, maka dia harus cepat-cepat beristighfar, cepat-cepat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, ada orang yang kena masalah dalam kehidupannya, dia tidak beristighfar, tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Kalau dia kehilangan uang, dia bisa mencuri. Kalau dia kehilangan pasangannya, dia bisa mati fasik, bunuh diri. Kenapa? Karena tidak mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara yang paling tepat tatkala kita terkena masalah adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk ke masjid, salat 2 rakaat. Itulah yang akan meredam hati kita, itulah yang akan meredam kalbu kita. Maka kalau sudah seperti ini, kita akan mendapatkan mahabbah. Apa itu? Rasa cinta, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Orang yang cinta kepada Rasul, berapa banyak pun dia sholawat, tidak terasa lamanya. Orang yang cinta kepada Allah, berapa banyak pun dia berzikir, tidak terasa lama, sebentar rasanya. Kalau sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah juga cinta kepadanya. Lalu kemudian tatkala dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan berikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya apa lagi? Kita harus perbaiki daripada akhlak dan tasawuf kita. Banyak terkadang-kadang di antara kita dia rajin berzikir, dia rajin sholat, tapi tasawuf dan akhlaknya tidak pernah dia perbaiki. Tasawuf kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada sesama manusia. Maka saya sering menyampaikan di dakwah saya, kalau di ulama yang ada di kampungnya dia tidak sopan, dia tidak hormat, jangankan hormat, dia tidak sopan. Datang ulama dari jauh, dia minta barokahnya, dia cium tangannya minta barokah, tidak ada barokahnya. Harus saya sampaikan, tidak ada barokahnya. Di ulama di kampung dia itu sembarangan saja. Datang ulama dari jauh minta barokahnya, tidak ada daripada barokahnya. Ini akhlak sesama manusia, bertasawuf kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga masjid Allah, jaga kitab Allah, Al-Quran. Al-Quran, kalau kita punya Al-Quran di rumah, jangan hanya dipajang saja, tapi apa? Kita baca, kita amalkan. Maka yang sering terjadi, yang sering kita langgar, baik dia orang berilmu, baik dia orang pintar, sering melanggar dua ini yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Apa? Yang pertama, suka menanyakan urusan pribadi orang lain. Rasul melarang, jangan tanyakan urusan pribadi orang lain. Ini yang sering kita langgar. Yang kedua apa? Memotong lawan saat berbicara.
Ya, bahasa sekarangnya apa? Tidak ada etikanya. Orang belum selesai bicara dia langsung potong. Terkadang banyak terjadi di kalangan orang-orang pintar. Kenapa? Dia takut tersaingi, takut diambil alih oleh orang lain, dia melanggar. Nah, maka kita harus menjaga ya daripada tasawuf, menjaga daripada akhlak ini tadi. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.